Apa yang lo rasa beda dari style lo atau tema-tema yang lo bawain pada zaman itu sama zaman sekarang? Mungkin sama-sama struggling perihal middle class gitu ya. Cuma mungkin lebih elevate aja gitu. Siap, Iya sih. ini bukan hariku, Kamu ini di sana. sungguh malang hariku. Namun ku harap mingguku indah. Hit it. Mati perlahan, hirup asap knalpot, telan umpatan sampai ku kena choke. Pukul 8 masih coba tangkis ngantuk. Hello Mindshifters, welcome back to Mindshift dengan gua Kevin Sultan. Sebagai ice breaking, kita pantun dulu kali ya. Dengerin Kultum di Masjid Al Mubarakah. Assalamualaikum semua. udah gitu doang. Waalaikumsalam, iya. Gue udah gitu doang. Harusnya 4 stanza ya, harusnya 4 baris ya. Udahlah. Stanza. Ntar sambil mikir dari ujung. Tapi gini, episode Mindshift kali ini cukup unik karena biasanya kita kedatangan pakar-pakar from the older generations ya. Dan biasanya kita mungkin bicara dengan topik-topik yang sangat rigorous. Kalau kali ini kita akan bicara soal musik dan the lifestyle surrounding it. Gue tuh selalu percaya kalau musik yang paling jujur itu dilahirkan bukan dari studio yang besar atau label yang besar, tapi dari orang-orang dan musisi-musisi yang berani cerita apa adanya. Dan for this day, kita kedatangan salah satu musisi indie yang lagi jadi pembicaraan setelah karyanya bareng White Chorus, Bandung Mentioned, menang AMI Awards. Beliau adalah seorang rapper, penulis, creator independen, dan sosok yang membuktikan kalau suara dari underground juga bisa sampai panggung terbesar di Indonesia. So, welcome to Mindshift, ini dia Zulfahmi. Ada satu patah dua patah kata untuk para Mindshifters. Please introduce yourself. Halo, gue Zulfahmi, songwriter, rapper, dan disinilah kami berada. Yoman. Orang Bali tuh ya. Yoman. Yoman luar tuh. Oke. Tanpa berlama-lama, Minggu sedang jadi perbincangan yang cukup hangat. Karena sebenarnya gue jadi teringat lagi terhadap lagunya gara-gara waktu itu ngeliat tweetnya White Chorus sih yang apa? Ini hariku. A twist on the opening lines of the chorus kan. Ya. Karena pada saat itu White Chorus memenangkan AMI Awards di lagu Minggu featuring Zulfahmi ya. Iya. Pada saat itu kategori apa sih? Kategori ini musik elektro terbaik kolaborasi musik elektro terbaik. Kira-kira pas kalian masuk ke dalam ajang malam itu, what were you guys feeling? Ada firasat kayak sepertinya kita akan mendapatkannya atau apa emang kejadiannya gimana, sama sekali nggak nyangka atau? Tapi kalau misalnya kayak menang sih, waktu itu Emir jadi cerita gini. Emir Gimana? tuh sempat nggak nyangka, sempat beberapa hari sebelumnya tuh dia kayak menang nggak ya Zul gitu. Tapi gue bilang kayak gue udah ada feeling gitu, karena secara stream, secara mereka mempromosinya, mereka juga tour gitu kan. Benar. Dan menurut gue itu deserve banget gitu. Dan mereka bener tour kesana sini. Jadi menurut gue kayak menang sih Mir, tenang aja gitu. Dan kejadian lah ya. Iya, ternyata kejadian gitu. Pada saat itu proses kreatifnya gimana sih pas nyiptain Minggu? Sempat ikut dari awal conceptionnya banget atau emang remote terus kayak gue isi verse ini deh dan lain sebagainya gitu, tuker-tukeran gitu? Waktu itu jadi kayak Emir ini aja sih, kayak ya sebenarnya kayak nge-reach out gitu lewat DM gitu, kayak Zul mau nggak ngisi lagu ini gitu. Oh iya, konteks sedikit, Emir itu adalah bagian dari White Chorus. Bagian dari White Chorus gitu, yang main gitar. Di samping Friska. Yoi. Yeah. Terus. Nah terus dia ngomong kayak mau nggak Zul ngisi lagu ini gitu. Ya udah kirim aja gitu. Terus gue dengerin kayak, oke nih gitu. Tadinya tuh gue ngisi cuma kayak 8 bar doang. Emir minta 8 bar gitu. 8 bar aja Zul gitu. Udah gue isi, udah gue kirim. Itu kalau nggak salah prosesnya seminggu lah untuk jadi satu full lagu gitu.
Terus pas udah gue kirim katanya tambahin aja deh Zul lagi gitu. Jadilah 16 bar dan gue kirim ke Emir dan jadilah Minggu gitu. Sebenarnya simpel itu aja sih. Cuma yang memang gak gue expect adalah pas gue dengar lagu itu kayak bakal bisa jadi sebesar ini gitu. Itu sih yang gak gue expect. Pada saat itu apa yang lo pikirkan pada saat nulis lines-nya? Karena gue sebenarnya kalau boleh jujur, aku suka banget ada ini nih, salah satu internal rhyming-nya tuh yang ngomongin soal Balenciaga. Terus kayak ngomongin soal balance kita harus siaga bla 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 bla. Iya. Itu inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari Balenciaga itu sendiri sebenarnya. Jadi kayak apa ya? Kayak mungkin karena jadi kilas balik ke awal karir gue tuh gue nulis EP namanya Nirwana. Iya. Itu tentang kayak struggling gue sebagai mahasiswa di Jakarta gitu, kayak after gue lulus gimana. Mungkin Emir denger itu dan cocok sama tema lagu Minggu gitu. Makanya pas gue dikasih gitu lagu Minggu kayak ini mah relate banget lah gitu. Jadi gue langsung bisa lancar banget nulisnya tanpa kayak ada mikir gimana-gimana gitu. Itu sebenarnya juga beberapa personal problem gue juga sih, kayak yang gue tulis di Minggu gitu. Kayak pengen bikin mak gue bangga kayak gitu-gitu sih, kayak gitu. Intinya banyak apa ya? Ada bisa dibilang ada sedikit tema-tema dari class struggles dan middle class gitu lah. Iya, dan apa ya, dari yang gue baca juga struggle krisis apa quarter life kali ya. Krisis ingin quarter life mencari banget. identitas nih gitu. Iya gitu. sih. Dan makanya mungkin bisa menjadi sesuatu yang empatik terhadap generasi sekarang karena mungkin itu yang dijalani. Iya, dan ternyata banyak yang relate gitu loh. Kayak kerja pagi, pulangnya capek, masih kerja lagi gitu. Bener. Iya. Terutama dengan hadirnya teknologi ya, itu dibahas juga di salah satu lines-nya kan. Udah masuk kamar tuh masih mikirin deadline ya kan. Iya. Sekarang dengan hadirnya remote technology ya semua orang jadinya makin tanggung jawab kita secara profesional tuh makin shipping in ke dalam, dibawa ke rumah gitu. Bener, ke dalam kehidupan personal tuh jadi makin susah ngedealin itu. Makin susah, work life balance-nya sih jadi susah. Bener. Gitu. Tapi waktu itu tadi lu sempat mention soal menjadi mahasiswa, lu waktu itu ngambil apa sih kuliah? Gua kuliah ngambil psikologi. Kenapa ngambil psikologi dan tiba-tiba jadi memutuskan kayaknya pengen berkancah di musik deh? Nah, awalnya tuh gue lulus SMA tuh belajar gila aja gitu, kayak gue lulus SMA pengen nge-rap aja lah gitu. Gila gitu. Nah terus kayak bokap gue lah ngomong gitu kayak kayaknya kamu harus kuliah gini gitu. Terus kayak ya udah deh kuliah tuh gue akhirnya. Dan ya udah karena gue sebenarnya suka science gitu, IPA, tapi gue terlalu bodoh untuk kimia dan fisika. Jadi gue ngambil tengah-tengahnya mana yang sosial juga tapi biologi juga gitu. Social science lah. Social science lah gitu. Jadi masuklah ke psikologi gitu. Terus akhirnya tapi tetap juga ya tidak bisa digunakan. Berguna. Properti. Berguna. Mantap. Nggak, tapi gini, kalau misalnya kita tarik dari from your academic experience, lo ngerasa kepake nggak kira-kira sekarang dengan karir lo sebagai seseorang yang berkesenian ya? Gitu. Kepake nggak kepake sih ya sebetulnya mah, kayak ya paling kayak itu cuma teori-teori aja sih. Mungkin gue lebih jadi lebih gampang kenalan mungkin sama orang kayak lebih gitu. Sering ngebaca orang gitu lah ya. Nggak ngebaca orang juga tapi juga ya. Iya ngebaca buku aja gue susah gitu waktu kuliah gitu. Gimana baca orang gitu. Tapi itu interesting sih. Tapi lo berarti pertama kali mulai nge-rap tuh emang punya passionnya dari SMA tadi? SMA. Jadi kayak SMA tuh gue kayak bingung gitu kan, kayak daftar kuliah tuh bener-bener struggling banget tuh gue nyari kampus kan pada saat itu. Terus kayak pusing gitu, ngapain ya gue harus ngebuat sesuatu nih, minjem lah mic sama tetangga gue gitu. Minjem bikin lagu lewat pakai Audacity, dulu masih pakai Audacity. Wah gila, itu DAW Legend. DAW Legend coy. Audacity dan sebenarnya nggak bisa dibilang DAW juga sih, audio editing doang. Audio editing doang dia. Dan FL itu Legend tuh. Iya dulu gue Fruity Loop bener kayak nama sereal. Iya. Ya
Tapi abis itu lo memutuskan ke dalam ranah hip hop dan rap itu karena emang influence lo pada saat high school years itu emang ke situ atau emang? Iya, dari kayak SMP gitu mungkin ya, SMP atau SD emang kayak dengerinnya rap gitu. Who were your biggest influences sampai sekarang juga? Kayaknya MF Doom kali ya. MF Doom sih. All caps. All caps. Coba dong. Aduh. Dikasih jawab des. Di mana sih? Kuncinya lupa lagi. Deng. Ah gitu ya? Gitu lah. Gitu. Yoi. MF Doom, siapa lagi? Apa ya? MF Doom mungkin Earl Sweatshirt gitu. Yoi. Ya dua itu sih gitu. Tapi kalau sekarang tuh gue lagi banyak dengerin yang lokal malah. Sejujurnya gitu. Jadi kayak yang luar lagi nggak terlalu ngikutin banget. Tapi kalau misalkan lo klasifikasi style lo dan flow lo secara cukup rigid, arahnya kemana lo berarti? Kan dari sepemahaman gue sebenarnya bukan lahir di dalam musik hip hop, tapi gue mencoba mendengarkan semua jenis musik. Tapi kan ada subgenrenya. Iya. Kalau lo berarti masuknya ke dalam apa ya? Gue nggak bisa ngeklasifikasiin itu gue juga sendiri sih. Apa ya kan? Biasanya orang kan mikir kayak old school, new school gitu kan. Biasanya old school Apa atau ya? kayak coastnya di sebelah mana gitu. No school. No school hip hop. Too cool for school. Too school for school. Kemudian pertama kali lo ngerilis tuh tahun berapa berarti? Dari situ? 2016 apa 17 itu. Itu masih ya di SoundCloud aja gitu. SoundCloud. Itu udah era kuliah atau masih semester 2 apa 3 gitu. Semester 2, semester 3 kan. Dari secara retrospektif gue penasaran nih ngelihat perkembangan diskografi lo. Iya. Apa yang lo rasa beda dari style lo atau tema-tema yang lo bawain pada zaman itu sama zaman sekarang? Mungkin sama-sama struggling perihal middle class gitu ya. Cuma mungkin lebih elevate aja gitu. Kalau misalnya pas kuliah tuh gue berharap pengen masuk ke industri, masuk itu. Pas sekarang udah di sini kok ternyata kayak nggak gimana banget ya, ternyata malah ada tantangan yang lebih gede lagi gitu sih. Ya kayak gitu aja, lebih challenge-nya lebih banyak dan lebih dewasa, lebih berat gitu sih. Tapi justru dengan hadirnya hurdles baru itu tentu bisa menjadi motor dong untuk lo kemudian masih bisa terus berkarya dan maybe menjadi inspirasi buat tema-tema penulisan baru dan lain sebagainya. Iya, bisa banget. Lo kalau nulis biasanya dimulai dari kayak gimana? Kebanyakan kan Aku bertanya sebagai seorang produser dan songwriter karena gue biasanya nulis melodi kan gue masih new to rap juga. Gue juga sebenarnya beberapa waktu lalu baru bikin track hip hop bareng si Liam. Jadi emang gue baru nyelup jempol dikit lah ke dalam ranah hip hop. Makanya gue penasaran proses kreatif lo ketika nulis lagu tuh sama kayak seorang penyanyi atau penulis songwriter nulis melodi dan lagu nggak sih? Kalau misalkan gue tuh biasanya ya bisa dari lirik dulu atau bisa dari melodi dulu yang udah punya grit atau udah punya semacam karangan suku katanya nih. Jadi di skema suku kata ini gue bisa masukin ini, apa gitu, aja gitu. Jadi kayak main puzzle gitu. Nah cuman kan rap tuh lebih flowing ya dan kayak misalkan tadi contohnya cuma 8 bars gitu. Kayak lo bisa masukin suku kata yang jauh lebih padat daripada seorang penyanyi gitu kan. Proses kreatif lo kayak gimana sih? Biasanya gue ada beatnya dulu gitu, ada musiknya dulu gitu. Baru kebayang ngisi, kadang nulis, kadang nggak gue tulis, kadang langsung kayak colok mic, terus dengerin humming aja gitu di depan mic gitu. Jadi kayak punch in aja ngeteknya. Oke, paham. Kayak gitu sih. Jadi emang first pass, second pass ngelup aja dulu sambil nyari inspirasi sambil Iya. Jadi kayak ibaratnya ngetek di depan mic beneran, jadi nggak ditulis gitu. Jadi setelah gue ngomong, baru gue tulis gitu. Itu menarik sih. Jadi emang langsung nyemplung aja lah dulu ya. Iya, itu sebenarnya caranya juga baru gue pakai sekarang. Kalau dulu tuh gue kayak harus nunggu mood dulu, nulis dulu kayak gitu. Tapi kalau sekarang tuh gue mikir kayak gitu buat ngilangin rasa males gue gitu. Kayak kita kan biasanya kayak nunggu mood dulu apa gitu. Sedangkan kan menurut gue nih kayak bikin musik kan kayak kerja gitu. Kita nih kan pekerja seni gitu. Dan kayaknya cuma pekerja seni doang yang ada
privilege untuk ngomong ntar dah tunggu mood gitu. Kayak gitu. Dan makanya menurut gue tuh nggak baik dan kayaknya harus dihilangin sih. Jadi gue ngilanginnya dengan cara yaudah yang penting kalau gue udah duduk depan komputer colok mic gitu. Tapi itu gue setuju sih. Kayak soal argumen soal pekerja seni dan jadinya mungkin kita harus nge-treat lifestyle-nya gitu sebagai sesuatu yang lebih profesional. Benar. Iya, karena kalau misalnya lihat kayak dokter gitu misalnya atau enggak pekerja bangunan lah misalnya gitu. Mereka kayak bang tolong dong bangunin gua rumah gitu. Ntar lah nunggu mood lah. Gua belum dapet nih moodnya kan rumah lu nggak jadi coy gitu ya kan. Iya, karena mereka diapresiasi secara moneter per jam atau pokoknya, tapi memang rulesnya lebih rigid gitu. Mungkin ya kita juga ya sebenarnya pekerjaan kita sedikit lebih loose ya, cuman mungkin ada baiknya kita mengambil etos dari kerjanya itu. yang harus diprofesionalin. Iya gitu. sih mungkin. Jangan terlalu seni men. Yuk. Anjir. Biar kayak di TV ya sambil main. Ada beatbox-nya, sambil beatbox ya. Tiba-tiba boleh juga sih kita tiba-tiba bikin beat di sini habis. Nanti setelah jeda pariwara setelah ini. Enggak ada. Bukan TV beneran gitu. Kita TV indie. Enggak apa-apa sama-sama musisi indie. Gini, gue penasaran sama perspektif lo di dalam landscape musik indie sekarang. Menurut lo dengan hadirnya platform seperti social media dan lain-lain dan kayak ya gue yakin lo sendiri juga ngalamin gitu dan gue juga ngalamin sebenarnya jadinya ada kebebasan tersendiri yang mungkin bisa kita syukuri bahwa jadinya sekarang semua orang punya platform. Benar. Cuman dari pengalaman lo sendiri gitu kayak starting from SoundCloud sampai sekarang gitu, ada nggak sih hurdle atau obstacle spesifik yang lo pernah hadapi gitu ketika jadinya segala sesuatu nih harus sendiri nih. Apakah kalau gue pribadi gue merasa jadinya gue sedikit kehilangan sistem. Karena jadinya gue harus mengimpose itu ke diri gue sendiri. Kalau dari lo sendiri ada insights tentang suka duka menjadi seorang musisi independen? Ada sih, adanya tuh mungkin lebih kayak jadi kan gue nggak tergabung ke label gitu, jadi apa-apa sendiri. Jadi gue tuh kayak nyari booking agent sendiri, manajernya pun juga gue cari sendiri dan kadang ada 2 gitu. Kayak cocok-cocokan aja. Yang mungkin yang susah adalah nyari cocok-cocokannya itu, kali kan tuh takes time banget kan. Sedangkan kalau lu masuk label, lu udah paketan lah, udah daftarin publisher, udah ini gitu. Udah enak lu tinggal tampil aja gitu kan. Cuma kalau misalnya independen tuh sulitnya ya itu nyari-nyarinya. Jadi bener-bener kayak ngebikin bisnis sendiri gitu. Jatuhnya kayak lu start bikin startup. Iya, bikin startup gitu ya kayak gitu sih. Bener. Menurut gua. Bikin sistem sendiri. Bikin sistem sendiri gitu. Jadi kalau misalnya guanya longgar ya bakal karirnya juga longgar gitu ke depannya gitu. Paham. Tapi lo ke depannya apakah ada proyeksi ingin bergabung ke either sebuah lembaga atau apa kolektif yang sedikit yang lebih rigid gitu atau lo merasa kayaknya for now lo nyaman dengan sistem seperti ini gitu? Kalau gue sendiri sebenarnya kalau kolektifan itu udah lumayan lama gitu. Sebenarnya gue juga nggak sendiri-sendiri banget. Gue tergabung di kolektif rilisan fisik namanya Devblock. Itu sub labelnya Grimlock di Bandung. Oh iya. Ya jadi kalau misalnya gue mau ngerilis album nih fisik gitu, kaset. Nah itu mereka open banget free gitu. Gue kesana gitu. Jadi sistemnya tuh kayak gue nyetak di mereka free, dicetakin segala macem, diedarin, tapi ntar keuntungannya itu sebagian buat mereka, sebagian buat gue gitu. Nah keuntungan yang buat mereka ini itu tuh nggak ditelan buat keuntungan omset lah, enggak gitu, tapi untuk nextnya lagi yang mau nyetak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya sistemnya kayak bener-bener koperasi gitu. Ngerti. Ya, jadi di rolling lagi buat di rolling, iya. Lagi. Dan dia itu nggak terikat gitu enaknya. Jadi kayak gue mau join label pun sebenarnya mereka pun nggak masalah gitu. Oke, paham. Karena emang kolektifan komunitas aja gitu. Seru sih dan itu menarik sih soal tadi rilisan fisik ya. Iya, kolektifan rilisan fisik gitu. Itu lucu sih. Sekarang gue juga ngelihat di generasi kita mungkin ya jadinya sedang on the rise lagi ya kayaknya. Sedang naik lagi animo terhadap rilisan fisik. Fisik ya vinyl gitu ya kan. Vinyl, kaset, CD. Iya, CD.
orang-orang jadi mulai koleksi lagi karena Koleksi lagi. Jadi collectible sebenarnya. Sebenarnya ngeplaynya mah bisa di ini kan, di DSP gitu kan. benar di Iya. digital streaming platform, ya, iya. digital streaming platform. Iya sih. Cuman nggak tahu ya, itu jadi hal yang unik. Menurut lu kenapa? Apa karena kita sudah muak dengan teknologi, jadi ingin sesuatu yang Sebenarnya bisa dipegang lagi? kayak misalnya gue suka dengerin misalnya gue suka dengerin lagunya Beyonce deh gitu misalnya. Nah kan biasanya cuma suara doang, gue nggak bisa megang nih si lagunya Beyonce nih kayak gimana sih gitu. Tapi dengan adanya kasetnya misalnya gue beli gitu, gue jadi ini ternyata bentukan lagunya yang selama ini gue dengerin sealbum nih begini nih, bisa gue pegang gitu, bisa gue sentuh gitu, terus bisa gue lihat, bisa gue baca gitu. Adalah interaksi ke audiensnya gitu kan ternyata di situ. Dan menurut gue tuh bisa jadi lebih personal sih ke pendengar kita gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang orang ingin kembalikan itu sense of ownership. Iya, Lebih sense ke of itu kali. ownership-nya. Ketika kita punya belonging terhadap Sesuatu, iya. sesuatu yang kita suka gitu. Iya, dan pasti kan kayak misalnya kita pindah kos atau pindah rumah, pasti kan itu dibawa terus kan, gitu kan? Benar, iya benar, kan? benar. Kalau di SP itu kan kayak ya udah gitu. Iya, kita bawa data gitu, Bawa data, bawa hal yang gaib gitu ya. Iya gitu sih. Mungkin jadinya ada sense of familiarity ya ketika dia berpindah, kemudian ya ada sesuatu yang kita bisa hold on to. Lo ngerasa lo punya spark pertama kali pengen terjun ke musik tuh gara-gara apa? Gara-gara gua ngeliat waktu itu ini sebenarnya kayak kolektif hip hop dari Bekasi namanya Zero One gitu. Itu era-eranya yang Lex kayaknya ya gitu. Lagi naik gitu, gua ngeliatin pas gue SMP gitu kayak bisa gue kayak dia nih. Kayak gue bisa nih gitu kan. Terus akhirnya gue coba Pede aja dulu, gitu. iya. Ya pede aja dulu, coba dulu. Kan gue toh juga udah dengerin, maulah sekali-sekali gue nyobain bikin kayak gimana sih gitu. Nah itu pada saat itu tuh gue belum ngerti kayak mixing mastering tuh apa. Makanya bener-bener buta. Yang gue pengen adalah gue pengen punya video klip yang gue shoot sendiri, lagu yang gue owning sendiri, dan beat yang gue bikin sendiri. Dan jadilah tuh waktu itu lagu pertama gue upload di YouTube. Dan ya kalau gue lihat sekarang jelek banget sih. Cuma kayak gue bangga gitu loh, kok inilah starting pointku. Iya. Mungkin looking back ya, jadi ya kita proses belajarnya dari situ. Iya, ya itu sih kayak gitu. Keren sih, jadinya progres sendiri. Benar. Ya begitulah suka duka musisi Suka indie lah duka ya. musisi indie guys. Next, lo kira-kira bakal ngerilis apa dan apakah akan hadir bentuk kolaborasi lain gitu? Either sama White Chorus lagi atau sebagai solo? Sebenarnya gue ada beberapa project. Jadi kayak ada 2 album gitu. Jadi album sebelumnya tuh kayak udah ketahan 4 tahun 3 tahunan sama Mardial. Dia Mardial Music. Mardial Music, dia itu seorang DJ terus produser lah pokoknya, YouTube juga. Orang gitu. keren lah pokoknya. Iya. Iya. Atlet musik. Iya. Iya, Mardial sama album debut gue solo sendiri gitu. Karena selama ini kan gue ngerilis EP aja gitu. Iya. Pas gue mikir-mikir kayaknya gue perlu deh kayak orang nih ternyata gue dapet feedback dari orang-orang tuh kayak lu terlalunya kebanyakan featuring kayaknya deh. Karena gue mungkin orang belum familiar gitu ya kalau misalnya di hip hop tuh nama produser bisa aja jadi nama featuring gitu. Mungkin iya. Siapa prod siapa gitu. Iya, kayak misalnya siapa ya, Danny Brown Alchemist gitu. Ya. Ya kan ada tuh nama produser ditaruh di situ gitu. Nah jadi ya gue pengen debut solo aja deh yang benar-benar namanya Zulfahmi doang. Terus beatnya juga beat yang gue suka-suka gitu. Selama ini kan beat-beat gue yang kayak EP gue sebelumnya itu kan bisa dibilang tuh old school gitu lah, yang boom bap atau gimana gitu. Nah nextnya gue mungkin bisa gue twist gitulah antara boom bap sama new school gitu. Ya banyak infusion dan maksudnya fusion. Ya paduan dari semua referensi lo lah ya. Dan itu bakal gue rilis April karena gue ngejar record store day itu. Makanya gue pengen rilis kaset. Iya. Nantikan kaset. Oh iya, RSD tuh record store day. Oh ini bukan Rida Sita Dewi ya. Rida Sita Dewi. Antara kita masih ada. Salah. Record store day itu April ya? Record store day itu ya April Ya? biasanya. Di ini ya biasanya di Spark ya, iya nggak sih? Iya biasa di situ. Ya buat para mind shifters yang belum tahu, record store day itu jatuhnya ya
perayaan 2 hari lah ya. Iya, 2 hari. 2 hari. Isinya tuh orang-orang jual beli Rilisan fisik gitu. Rilisan fisik. Itu sih. Itu ya itu jadi momentum yang cukup seru sih kalau misalkan kalau rilis round itu. Karena gue pengen ini dulu sih, kayak pengen fisik dulu, nanti di ESPN nanti gitu. Oh iya. Pengen menghargai orang yang udah ngikutin gue, kayak ngikutin banget gitu. Ya udah nih fisik aja dulu gitu. Itu lucu. Jadi malah dibalik ya. Jadi pas rencananya lo bakal rilis fisik dulu malah buat debut album. Iya. Dan baru setelah itu di SP. Iya. Jadi mungkin menginsentifkan orang-orang untuk ayo dapetin fisiknya duluan gitu biar bisa dengar lebih early gitu kan. Iya, itu dia sih. Itu keren sih. Keren kan. Justru jadinya mengkultivasi budaya tadi ya, sense of ownership dan sense of belonging tadi. Iya, itu dia. Keren biar sih. lebih personal lah gitu. Iya. Gitu. Dan menumbuhkan komunitas lo juga di dalam fanbase lo. Itu gitu. Yo man. Ada pepatah atau pesan-pesan untuk para mindshifters yang mungkin setelah mendengar Minggu terpantik semangatnya untuk mulai nge-rap. Iya. Bikinlah gitu dong. Bikinlah gitu. Bikin musik lah. Bikin musik lah. Ntar ditunggu ya para mindshifters lagu yang judulnya Senin. Senin. Maksudnya marah-marah dong. Marah-marah Elah gitu. Yo man. Zul. Ya. Apakah kita ingin melantunkan sedikit dari Coba Minggu? Coba ya. Bernyanyi. Di mana sih? Kayak gimana sih? Mati perlahan. Ya kan, di sini kan bener kan? Iya. Dari chorus terus ke inilah ya, ke verse lo ya lah ya. Iya. Dari chorus. Nah, chorusnya gimana? Siang. Ini bukan hariku. Sungguh malang hariku. Namun ku harap mingguku indah. Siang. Ini bukan hariku. Kamu ini di sana. Sungguh malang hariku. Namun ku harap mingguku indah. Hit it. Mati perlahan, hirup asap knalpot, telan umpatan sampai ku kena choke. Pukul 8 masih coba tangkis ngantuk. Mimpi di jalan buat mama nangis takjub. Ralik-ralik masuk leta, matahari lit sinari panggung derita. Balenciaga tak pernah masuk ke kaki, jaga Balenciaga agar tak jatuh kembali. Aja. Pagi hingga pagi memutar roda besi, kerah dan dasi terasa cekik perlahan. Harapan masih lepas dari jeratan, doa ke Tuhan di sela fajar menjelang. Harap mendulang sebelum waktu berpulang. Selular dering di tengah malam, deadline masih mengejar walau ku udah di kamar. Ini bukan hariku. Semuanya. Namun ku harap mingguku indah. Yo man. Keren lah. Unplug lah ya. Gua mah keren. Keren. Daun sirih, daun pepaya. Cakep. Terima kasih semuanya. Itu dia Mindshift special episode with Zul, Hudat Zul on socials. Zul Fahmi, terima kasih. Thank you so much for the talk, man. Thank you juga. Thanks for today. Thank you Mindshifter. Thank you. Mindshifter ya namanya. Mindshifter pendengarnya. Pendengarnya. Nama podcastnya Mindshift. Thank you Mindshifter dan Mindshift. Gue Zul Fahmi. Gue Kavin Sultan. Signing out. Signing out. Tadi pesannya bikinlah. Bikinlah. Bikinlah.